Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah seorang jamaah Wahabi yang komentar di konten saya. Dia menyatakan bahwa ustadz-ustadz mereka, yaitu ustadz-ustadz pendakwah salaf itu, sekalipun ada perbedaan, tapi mereka itu akur, tidak saling caci, tidak saling tahdir. Beda dengan ahli bid'ah, beda dengan aswaja, asli warisan Jawa, yang bisanya mereka saling caci. Di video berikut ini adalah beberapa cuplikan dari beberapa ustadz Wahabi antara aliansi Roja dengan aliansi Ustadz Dzulkarnain. Sebelum kita nonton videonya, bagi yang komen dengarkan dulu ya. Perbedaan itu mesti ada. Contohnya, Ustadz Anda ini, Ustadz Dzulkarnain Sanusi dan temannya dengan aliansi TV Roja. Mereka sama-sama mentahdir, tinggalkan bahkan majelisnya jika ada orang yang seperti itu. Dua-duanya mungkin ini punya dalil. Karena Firanda dan Dzulkarnain As-Sanusi ini, Firanda punya dalil. Sehingga orang yang semacam Dzulkarnain As-Sanusi tidak perlu diikuti pengajiannya. Dan Dzulkarnain As-Sanusi juga mentahdir bahwa TV Roja itu adalah ustadz-ustadz yang tidak jelas. Tentu keduanya ini berdasarkan dalil. Menghukumi sesuatu berdasarkan dalil. Karena orang yang menghukumi sesuatu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka itu adalah orang-orang yang fasik. Itu adalah orang-orang yang zalim. Baik, mari kita tonton bersama videonya. TV Roja mengajarkan sunnah. Nah, mereka mengajarkan as-sunnah. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, mereka menyelisih prinsip-prinsip sunnah. Kalau kita membahas satu persatu penyimpangan-penyimpangannya, kesalahan-kesalahannya, mungkin butuh orang yang khusus. Tetapi paling tidak, ada prinsip yang nyata jelas mereka langgar. Seperti apa diantaranya? Seperti muamalah sikap kepada ahlul bid'ah Dan hizbiyun. Berapa banyak dari kalangan mereka yang memberikan pujian kepada ahlul bid'ah, Kepada hizbi. Adakah para salaf mengajarkan hal ini? Ijma'us salaf ala tahdhir min ahli al-ahwa wal bid'ah. Para salaf melakukan kesepakatan ijma' untuk mentahdir ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Tidak duduk bersama dengan mereka, tidak bergaul bersama dengan mereka, tidak memuji mereka. Dan mereka melanggar dalam prinsip ini. Bila Anda memuji Zakir Naik, memuji Al-Halabi, Ali Hasan, memuji tokoh-tokoh yang lainnya, Khalid Basalamah memuji kelompok-kelompok hizbi, memuji jamaah tabligh, meremehkan penyimpangan-penyimpangan jamaah tabligh. Apakah ini yang dikatakan dai ila sunnah? Bolehkah kita mendengarkan radio atau mendengarkan TV Roja? Kalau TV bukan mendengarkan, melihat namanya. Ya, yang mana mereka berdakwah mirip atau sama dengan ahli sunnah. Ya, saya tidak menasihatkan ya untuk mendengarkan radio Roja, melihat kepada televisi Roja. Ya, karena adanya orang-orang di dalam radio ini, sebagian manhajnya tidak benar dan sebagiannya tidak jelas. Ya. Dan alhamdulillah fasilitas untuk belajar agama sudah sangat banyak di masa ini. Ustaz, saya mengikuti kajian online yang mengirim materi kajian melalui WhatsApp. Salah satu narasumbernya Ustadz Dzulkarnain Sanusi. Saya coba browsing siapa beliau, akhirnya saya temukan banyak tulisannya mencela Ustadz kita yang lulusan Madinah seperti Ustadz Firanda atau Ustadz kita yang mengisi di TV dakwah. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari beliau? Ada yang bilang fikihnya bagus, maka ambil fikihnya, jangan ambil tahdirnya. Iya, yang kita kenal ya, beberapa ustadz kita yang dari Yaman itu disebut-sebut beliau ini yang terbagus, termasuk yang paling bagus sikapnya. Tapi sebenarnya sikapnya tidak satu, kadang-kadang berubah-ubah juga. Beberapa dari ikhwan kita pernah mengajak untuk bertemu karena beliau tinggalnya di Makassar. Ada ikhwan kita yang mengajak untuk ketemuan, dia juga tidak mau ketemu. Cuma yang disebut-sebut ya, setelah belajar dari Yaman, karena beliau ini pernah sama-sama mondok dengan anak juga waktu di Jogja. Kemudian beliau belajar ke Yaman, kita belajar di Madinah. Saya juga tidak mengetahui kenapa beliau mencelah atau menjelek-jelekan para ustadz kita yang dari Madinah. Apa kesalahannya orang Madinah? Syekh Mukbil juga dulu belajarnya di Madinah, bahkan kami belajar langsung dari gurunya. Katanya beliau pernah belajar atau dia pernah belajar di Syekh Soleh Fauzan.
Al-Fauzan. Saya meragukan hal ini karena yang saya dengar dulu, beliau hanya pernah menggantikan salah seorang sopirnya Syekh yang sedang liburan. Salah seorang sopirnya pribadinya Syekh yang sedang liburan untuk digantikan sementara. Itu pun yang saya ketahui dulu, beberapa ikhwan yang menginformasikan kepada Ana dan Ana ketahui ya, ketika beliau datang ke sana bukan sebagai penuntut ilmu tapi sebagai visa kerja. Ya, pakai visa kerja. Jadi belajarnya pun entah bagaimana keadaannya kita tidak mengetahui. Ala kulli hal, yang jelas dari tindakan-tindakan setelah itu yang kita lihat ada beberapa hal-hal yang aneh yang masih sama dengan tindakan teman-temannya yang dari Yaman, yang kerjanya suka mentahdzir, yang sampai saat ini bisa dikatakan tidak ada dua orang yang akur di antara mereka. Kurang lebih seperti itu keadaannya sampai saat ini. Terakhir saya pernah ketemu waktu saya menerjemahkan ceramah Syekh Saleh As-Suhaimi di Aceh. Ya, beliau juga hadir tapi tidak mau menegur kepada saya. Kita sudah berusaha untuk beberapa ikhwan yang mempertemukan, dia juga tidak mau. Saya juga tidak mengetahui apa kesalahan kita, apakah karena kita mengisi di Roja kemudian dianggap salah, kesalahannya juga apa yang kita juga pernah ajak ketemu juga tidak mau. Makanya orang-orang seperti ini kita bingung apa yang dimaukannya, karena tidak diberitahu kepada kami kesalahan apa yang mereka katakan itu salah atau menyimpang dalam masalah manhaj. Ya, karena adanya orang-orang di dalam radio ini, sebagian manhajnya tidak benar dan sebagiannya tidak jelas. ada Ustaz Salafi tapi suka mentahdir TV Roja dan TV Sunnah lainnya. Sebenarnya itu Ustaz Salafi atau bukan? Ini Salafi nggak beres. Ini Salafi nggak beres. Jangan diikuti orang Salafi seperti ini. Jangan diikuti orang Salafi seperti ini. Salafi macam-macam. Ada Salafi tukang gibah, ya. Ada Salafi yang baik, ada Salafi yang tukang tahdir, ada Salafi kurang kerjaan seperti Salafi ini. Ya, alhamdulillah banyak TV Sunnah berdakwah dia jelek-jelekin, terus dia dakwahnya apa? Ya, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita kalau mau cek kesalahan dia mungkin lebih banyak. Tapi kita ngapain ngurusin kesalahan orang? Saya banyak salah, kalau mau dicek saya banyak salah. TV Roja kalau mau dipreteli banyak salahnya. Tapi apakah begitu caranya? Ada setiap salah kemudian kita apa kesalahannya? Paling kesalahannya nggak kelihatan, samar-samar. Itu berarti nggak ada ya, bahlul ente. Menggambarkan kepada orang itu ada gini, subhanallah. Saya para ulama datang, Syekh Abdul Razak datang, kemudian para masyayikh Madinah juga datang ngisi pengajian ya. Terus ya, kalau ada salah apa salahnya sampaikan. Kalau ternyata perkara yang pasti salah ya segera insya Allah saya rasa Ustaz Roja akan berubah menjadi memperbaiki diri. Tapi kalau ternyata perselisihan masalah khilafiyah yang bisa jadi dia yang salah, kemudian dia maksakan diri, ngapain kita dengan orang seperti ini? Ini orang kurang kerjaan. Saya nasihati antum dapati ada ustaz seperti ini, jangan hadir di majelis ini. Saya nasihati antum dapati ada ustaz seperti ini, jangan hadir di majelis ini. Saya nasihati antum dapati ada ustaz seperti ini, jangan hadir di majelis ini. Meskipun dia salafi, kita bilang salafi kurang kerjaan, bang. Tinggalkan dia. Kalau antum duduk dengan orang seperti ini, mulut antum jadi kotor, gibah, antum tidak pernah tabayun, tidak pernah cross check, jelek-jelekan ustaz yang lain, ente mampus hari kiamat nanti. Betapa banyak mereka tuduhkan kepada saya bohong demi Allah, dan betapa banyak orang datang ke saya minta maaf. Mereka tuduh dengan tuduhan, ente ngapain saya ngurusin, sudah biarin aja. Yang ngapain, kalau ada orang gila jangan ikut gila, biarin dia gila sendiri, bang. Ini sekarang saya sudah terpengaruh kegilaannya. Oleh karenanya ada orang seperti ini, tutup, jangan datang ke pengajiannya. Ustaz dia salafi, ya salafi kurang kerjaan. Bagaimana? Ya dialihkan kepada, karena ada radio Roja, ada TV Roja, ya antum dengarkan itu manfaat insya Allah. Itu antum kasih tahu anak-anak itu, dengarkan yang bermanfaat. Ini TV yang ada ini mudarat, karena isinya semuanya adalah maksiat. Semua isinya adalah maksiat. Bolehkah kita mendengarkan radio atau mendengarkan TV Roja? Kalau TV bukan mendengarkan, melihat namanya. Ya, yang mana mereka berdakwah mirip atau sama dengan ahli sunnah. Ya, saya tidak menasihatkan ya untuk mendengarkan radio Roja, melihat kepada televisi Roja. Ya, karena adanya orang-orang di dalam radio ini, sebagian manhajnya tidak benar dan sebagiannya tidak jelas. Ya, dan alhamdulillah fasilitas untuk belajar agama